Oke, oke. Baik, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 30, kelompok riset. Jadi di sini kami akan melihat analisis korelasi antara usia dan tingkat stres. Oke, mungkin langsung aja penjelasannya. Langkah pertama, kita mulai dengan melihat gambaran umum dulu nih, data melalui statistik deskriptif. Tujuannya adalah untuk mengenal profil responden sebelum masuk ke analisis yang lebih dalam. Oke, caranya kita klik menu Analyze, Deskriptif Statistik, lalu klik Deskriptif, masukkan variabel usia dan juga skor stres ke dalam kotak, lalu klik OK. Nah, dari tabel yang muncul kita dapat melihat bahwa rata-rata responden adalah 39,30 tahun dengan standar deviasi 12,81 dan rentang usia mulai dari 18 hingga 63 tahun. Sementara itu rata-rata skor responden adalah 31,13 dengan standar deviasi 7,84 dengan skor terendah 18 dan tertinggi 48. Sehingga informasi penting sebagai gambaran awal sebelum kita melakukan pengujian lebih lanjut. Next. Nah, setelah kita mengetahui gambaran umum data, kita perlu memeriksa apakah data berdistribusi normal atau tidak. Ini penting karena hasilnya akan menentukan jenis uji korelasi yang akan kita gunakan. Nah, untuk caranya, kita klik menu Analyze, lalu setelah itu kita pilih Deskriptif Statik, lalu pilih Explore. Nah, di sini kita masukkan variabel usia dan skor stres ke kotak dependent list. Lalu ke plot, kita centang normality plot with test. Lalu continue dan oke. Nah, pada tabel test of normality, karena jumlah responden kita ada 100 orang atau lebih dari 50, maka kita membaca kolom Kolmogorov Smirnov, bukan Shapiro-Wilk. Nah, Shapiro-Wilk hanya digunakan jika jumlah responden 50 atau kurang. Acuan keputusannya adalah jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan jika SIG lebih kecil dari 0,05, maka data tidak normal. Nah, dari hasil output diketahui bahwa variabel usia tidak berdistribusi normal, karena salah satu variabel nggak memenuhi asumsi normalitas. Maka uji korelasi yang tepat adalah pakai Spearman. Pearson hanya bisa digunakan apabila kedua variabel sama-sama berdistribusi normal. Berikutnya adalah uji inti, yaitu analisis korelasi. Klik menu analis, pilih correlate, lalu klik bivariate. Masukkan kedua variabel yaitu usia dan skor stres ke dalam kotak variabel. Pada bagian korelasi koefisien, centang Spearman sebagai uji utama karena data kita tidak sepenuhnya normal. Pastikan pilih two-tiled sudah aktif lalu klik OK. Output yang muncul adalah tabel non-parametric correlation. Kita fokus pada baris usia di kolom skor stres dan perhatikan dua angka penting yaitu correlation coefficient dan nilai SIG dua arah. Nah, selanjutnya membaca dan menginterpretasikan hasil output. Dari tabel yang tampil di layar, kita bisa melihat bahwa nilai Spearman Rho antara usia dan skor stres adalah 0,281 dengan nilai SIG dua arah sebesar 0,005 dan jumlah responden N sebesar 100.
Ada 3 hal yang kita baca dari angka ini. Pertama, arahnya positif karena nilainya 0,281 atau lebih dari 0. Artinya, semakin bertambah usia seseorang, skor stresnya cenderung ikut meningkat. Kedua, kekuatan hubungannya tergolong lemah hingga sedang berdasarkan kriteria Cohen. Karena berada di rentang 0,20 sampai 0,29. Ketiga, hubungan ini signifikan secara statistik karena nilai sig 0,005 lebih kecil dari 0,05, bahkan lebih kecil dari 0,01 yang ditandai dengan 2 tanda bintang pada output SPSS. Maka keputusan hipotesisnya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya ialah kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari analisis ini, terdapat korelasi positif yang signifikan antara usia dan skor stres pada 100 responden dalam penelitian ini, dengan nilai Spearman-Rho sebesar 0,281 dan p-value 0,005 yang lebih kecil dari 0,05. Namun, perlu kita garis bawahi bahwa meskipun hubungan ini bermakna secara statistik, kekuatannya masih tergolong lemah hingga sedang. Hal ini menunjukkan bahwa usia hanyalah salah satu dari banyak faktor yang berkontribusi terhadap tingkat stres seseorang. Masih ada variabel lain di luar usia yang juga perlu diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Sekian dari analisis kami, terima kasih.